Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ilahi ya Rabbi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ya Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan membahas tentang pertemuan saya dengan Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam. Pertemuan itu ada prosesnya. Jadi tidak semudah itu bertemu Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam. Sudah mendatangi beberapa guru, para ulama, para kiai dari tahun 1987 saya menanyakan bagaimana caranya saya mau bertemu Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Kesimpulannya, dari 4 kiai yang saya temui, disuruh membaca inti surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar wa huwa latiful khabir. Keempat-empatnya kiai sama pernyataannya, harus membaca doa inti surah Al-An'am dan harus naik batang pisang ke tengah laut dalam 41 hari 41 malam, harus tirakat sambil terapung di atas batang pisang. Dan pernyataan 4 kiai, insya Allah malam yang ke-41 akan bertemu dengan Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Karena demikian pernyataan dari 4 kiai, saya merasa tidak sanggup. Pada akhirnya saya berpikir harus nanya kepada siapa lagi apabila saya ingin menemui Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam yang lebih mudah caranya, tidak mengambil resiko yang begitu tinggi. Pada tahun 2002 awal, alhamdulillahirabbil alamin, ternyata ada seorang kiai yang berjubah putih bersih. Jubahnya bercahaya, begitu juga tasbihnya, dan wajahnya juga bercahaya. Ternyata beliau adalah guru mursyid. Dan beliau menyatakan, kalau kamu ingin ketemu Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam, kamu harus membaca hadiah lengkap kepada para nabi, para rasul, kepada para syuhada, kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para sahabat, kepada para imam, kepada para wali, kepada para leluhur, dan mengirimkan hadiah kepada ibu bapak. Hadiah yang terakhir dihadiahkan kepada Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam 101 Fatihah. Dan setelah 101 Fatihah itu, maka harus membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim
ya kafi, ya mugni, ya goniyu, ya fatah, ya rojak. Semampunya, bisa ribuan ataupun ratusan bacaan. Setelah merasa tidak mampu lagi membaca bacaan ya kafi, ya mugni, ya goniyu, ya fatah, ya rojak, bacaannya diganti dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya hayyu ya qayyum. Itu juga sekuatnya, tidak ada batasan dan semampunya. Kalau mampu dianjurkan ribuan bacaan. Dan setelah selesai membaca ya hayyu ya qayyum, disitulah batas kemampuannya. Diganti bacaan dengan bacaan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bacaan sholawat juga sama seperti bacaan ya hayyu ya qayyum. Dianjurkan membaca sholawat semampunya, bahkan harus mampu ribuan bacaan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan ternyata bacaan yang barusan saya baca itu adalah Sayyidul Sholawat atau Raja Sholawat. Dan setelah sampai batas kemampuan membaca sholawat, akhirnya berganti bacaan dengan bacaan zikir. La ilaha illallah. Dan bacaan zikir juga semampunya. Dianjurkan ratusan hingga ribuan bacaan. Mulai bacaan 4 bacaan ini bacaan ya kafi, ya mugni, ya goniyu, ya fatah, ya rojak, ya hayyu, ya qayyum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Batas keutamaan membacanya dari jam 12 ke atas. Itu dilaksanakan selama 7 malam berturut-turut. Malam pertama, malam Selasa. Kedua, malam Rabu. Yang ketiga, malam Kamis. Yang keempat, malam Jumat. Yang kelima, malam Sabtu. Yang keenam, malam Minggu. Dan yang terakhir, malam Senin. Tidak boleh tidur 24 jam. Bacaan yang terakhir yang malam Senin dimulai dari ba'da sembahyang Isya, dibaca semampunya. Dan apabila bacaan itu sudah tidak mampu, tidak boleh tidur sampai selesai sembahyang subuh baru diperbolehkan tidur. Itulah proses menemui Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Dan ada saumnya dari mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu. Saumnya saum biasa seperti saum bulan Ramadan. Itulah proses untuk memanggil Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Dan alhamdulillah saya ketemu dengan beliau dan saya menanyakan tentang satu ashabul kahfi. Ya muslimin muslimat rahimakumullah. Sebelum saya melanjutkan riwayat ini adalah kisah nyata, kisah saya sendiri. Saya bukan kata orang lain, ini pengalaman saya sendiri. Bahkan sampai 3 kali berturut-turut saya menempuh doa ini.
Alhamdulillah ketiga-tiganya saya bertemu dengan beliau. Mari kita berselawat dulu kepada Baginda Agung, Kangjeng Nabi besar, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah berselawat akan saya lanjutkan bagaimana serunya pertemuan saya dengan Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu saddaqina la yalikrina Muhammadin kamril abu judikni adal yawma wa bikul yawmin wa fil yawmil maut. Diksarana wajah para pirukya wal uhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah. Ya ma'syiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, saya betul-betul diketemukan dengan Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Pada malaman kelima, yakni malam Jumat tahun 2002 awal, terjadinya ketemu saya dengan Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Rumah saya berada di Kabupaten Sumedang, tepatnya di bawah makam Eyang Jaya Perkasa dan makam Prabu Gesan Ulun, 4 kilometer sebelum Karomah Eyang Jaya Perkasa atau Karomah Prabu Gesan Ulun. Saya tiba-tiba ingin menghadap ke arah utara pada waktu saya berdoa. Saya melihat segumpal cahaya, yang tingginya cahaya itu kurang lebih 2,5 meter perkiraan tingginya cahaya itu. Tapi cahaya itu bulat seperti lubang goa. Tiba-tiba penglihatan saya tembus pandang ke Masjid Cirebon, Masjid Kangjeng Sunan Gunung Jati. Tapi sangat aneh, saya tidak melihat bangunan atau apapun yang menghalangi sinar putih yang kemilau itu. Dan saya melihat ada pekarangan yang luas untuk tempat parkir. Tiba-tiba saya mengarah ke sebelah kanan, ke arah depan Masjid Kangjeng Sunan Gunung Jati. Saya melihat pantai. Laut ombaknya lagi tinggi, sekitar 2,5 meter. Tiba-tiba ombak itu mereda. Dan tiba-tiba setelah ombak itu pelan, muncul sosok manusia, seperti manusia biasa. Saya sangat terkejut, tapi saya tidak memberhentikan bacaan zikir dan sholawat itu terus menerus. Dan tiba-tiba sosok itu masuk, seorang manusia biasa. Tidak memakai jubah, dan tidak memakai sorban, dan tidak memakai peci atau kopiah. Masuk ke dalam sinar itu. Dan tiba-tiba berjalan menuju kepada saya sinar itu. Dan terus berjalan semakin dekat. Kurang lebih prosesnya selama 15 menit.
maka sampailah di hadapan saya. Dan begitu saya melihat cahaya itu dari mana. Ternyata segumpal cahaya itu muncul dari badan saya, terutama dari bagian dada. Dan betapa terkejutnya saya. Saya bertanya, "Bapak siapa? Kamu manggil siapa?" Saya memanggil Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Kangjeng Nabi Khidir menjawab, "Sayalah orangnya, Khidir alaihi salam." Padahal saya memanggil dengan bacaan tersebut. Tapi saya malah berbalik bertanya, "Ada apa Kangjeng Nabi Khidir?" Kangjeng Nabi Khidir menunjuk saya akhirnya. "Kamu ada perlu apa?" Karena saking gugupnya saya, justru saya yang manggil, malah saya yang bertanya kepada Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam. "Ada apa kamu panggil saya?" kata Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam. Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam, "Saya akan menanyakan tentang satu Ashabul Kahfi." "Iya, kenapa?" "Saya bingung Kangjeng Nabi Khidir tentang satu Ashabul Kahfi." "Kenapa kamu bingung?" "Karena ada 4 kiai yang menyatakan satu Ashabul Kahfi itu 50 tahun. Dan ada juga kiai yang kedua menyatakan satu Ashabul Kahfi itu 75 tahun. Dan kiai yang ketiga menyatakan bahwa satu Ashabul Kahfi itu 250 tahun atau 500 tahun. Dan kiai yang keempat menyatakan satu Ashabul Kahfi itu 550 tahun. Makanya saya merasa bingung Kangjeng Nabi Khidir. Yang sebenarnya yang mana satu Ashabul Kahfi itu? Itu masalahnya, kata Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam. Ya, Kangjeng Nabi Khidir. Kangjeng Nabi Khidir menjawab, satu Ashabul Kahfi itu bisa 50 tahun. Itu satu Ashabul Kahfi. Bisa juga 75 tahun. Bisa 100 tahun. Bisa 150 tahun. Bisa 250 tahun. Bisa 350 tahun. Bisa 500 tahun. Bisa 550 tahun. Bisa 700 tahun. Dan bisa juga 750 tahun. Itu satu Ashabul Kahfi. Akhirnya saya menjawab, kalau begini Kangjeng Nabi Khidir, saya tambah bingung. Kenapa kamu bingung, kata Kangjeng Nabi Khidir? Kenapa semakin banyak satu Ashabul Kahfi itu? Kangjeng Nabi Khidir menjawab, kenapa kamu memotong pembicaraan saya? Saya belum selesai menjelaskan. Lantas saya minta maaf. Mohon maaf Kangjeng Nabi Khidir, saya memotong pembicaraan Kangjeng Nabi Khidir. Ya, tidak apa-apa, kata Kangjeng Nabi Khidir. Kamu saya maklum karena kamu anak-anak. Iya, mohon maaf Kangjeng Nabi Khidir. Begini masalah satu Ashabul Kahfi itu, kata Kangjeng Nabi Khidir. Satu Ashabul Kahfi itu setamatnya atau sehatamnya manusia membaca Al-Quran 30 juz dan bisa menerjemahkannya dan bisa mempergunakan Al-Quran itu per surah
per ayat, per huruf. Itulah satu Ashabul Kahfi. Jadi mau 100 tahun selesainya, mau 35 tahun, atau mau 750 tahun, apabila seseorang mampu menyelesaikan membaca Al-Quran, menghafal di luar kepala, dan bisa mengartikannya, menterjemahnya, dan bisa mempergunakan ayat Al-Quran itu per surah, per ayat, per huruf. Itulah satu Ashabul Kahfi. Sehingga apabila seseorang bisa mempergunakan ayat Al-Quran dengan cara yang demikian, maka apabila orang itu menyayangi orang lain, sekalipun orang itu masih nakal, masih suka mabuk, masih suka macam-macam, kalau orang yang sudah bisa menjalankan satu Ashabul Kahfi itu mendoakan orang itu, maka hijab doa orang itu tidak akan tertutup oleh kejahatan orang itu. Itulah yang dimaksud satu Ashabul Kahfi menurut Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Pada waktu itu saya bertanya, Kangjeng Nabi Khidir, kata para kiai yang pernah ngomong kepada saya, apabila ketemu Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam tidak memakai bahasa Arab, tidak bisa ketemu atau pertemuannya dibatalkan. Kata Kangjeng Nabi Khidir, itu bohong, karena saya mampu berbicara bahasa apa saja. Seluruh bahasa yang di muka bumi saya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerti dan bisa mempergunakan seluruh bahasa yang ada di muka bumi. Itu bohong kalau ketemu saya tidak memakai bahasa Arab, jadi kegagalan itu. Alhamdulillah, itulah kejujuran Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam. Dan berhubung pada waktu itu masih malam Jumat, sebelum Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam kembali, Kangjeng Nabi Khidir berpesan, tapi bacaan kamu ini harus diselesaikan sampai malam Senin, dan kamu jangan tidur sampai sesudah selesai salat subuh. Itulah sahnya tempuhan doa kamu. Nah, lantas sesudah itu Kangjeng Nabi Khidir berpamitan. Kangjeng Nabi Khidir memberikan salam, dan Kangjeng Nabi Khidir masuk lagi ke dalam cahaya itu. Maka saya melihat Kangjeng Nabi Khidir pada waktu itu seperti manusia biasa, memakai celana yang menengahi betis dan memakai baju tangan pendek menutup sikutnya, berambut pendek, berkulit sabo matang, dengan postur tubuh diperkirakan seperti layaknya orang sekarang yang berusia 40 tahun. Kulitnya hitam manis, orangnya sangat ganteng. Kepulangan Kangjeng Nabi Khidir saya tatap terus, dan akhirnya prosesnya kurang lebih 15 menit. Kangjeng Nabi Khidir sampai lagi ke Laut Cirebon, dan setelah sampai ke Cirebon, Kangjeng Nabi Khidir menoleh Masjid Sunan Gunung Jati, dan setelah itu belok ke sebelah kanan. Langsung Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam masuk lagi ke dalam laut. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah pengalaman saya pada waktu bertemu dengan Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Dan ada lagi 2 pertemuan
yang tidak mungkin saya bicarakan di halayak umum, karena pertemuan yang 2 kali itu saya malu, karena itu berkenaan dengan kebutuhan hidup saya. Saya sudah tua, harus mencontohkan masalah ibadah saja yang terutama, supaya umat muslim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Semoga seluruh umat muslim mendapatkan syafaatul ujma, jangan kesusahan oleh nafkah di dunia, dan semoga umat muslim mendapatkan syafaat akhirat dari baginda Rasulullah supaya selamat di akhiratnya nanti. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibi al-ali al-qadari al-adim al-jahi. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin.